Selamat datang di Duet Siaran Pagi, Senin sampai Jumat jam 7 sampai dengan jam 8 pagi. Dave Hendrik dan Iwet Ramadan akan menemani teman-teman. Selamat datang kembali. Jangan lupa di-share, ada tombol share, di tap selama 1 jam. Kita punya keinginan KPI 1 million taps. Also, join our fans club yang ada di atas sana tuh. Ya. Selamat pagi semuanya. Coba kita sapa satu-satu. Mama Putih, Kurkuma, Kimilicious. Aku tadi sambil menunggu Kak Dave spill earbuds-nya. Earbuds-nya itu Samsung punya, ini udah lama sayang. Sukabumi, selamat pagi. Aku sambil mengisi one question a day for positivity, kado dari Ratna. Pertanyaan untuk hari ini tanggal 23 adalah, when has nature boosted your mood? Aku jawab yesterday, karena kemarin sore saya lagi capek, saya lagi butuh penyegaran gitu ya. Habis pijat di dekat tempat tinggal saya jalan-jalan di taman kompleks melihat ijo-ijo, pohon, tanaman gitu. So yesterday nature boosted my mood. Kalau teman-teman coba, karena kita suka nggak ngeh ya, kalau kita tuh juga perlu loh, kata psikologi, ada deh penelitiannya, ada juga jurnalnya, silakan dicari. Kita tuh perlu loh untuk ngelihat ijo-ijo gitu, penyegaran mata, apalagi kita yang kerjanya di depan laptop, kita yang sibuk natapin layar, perlu katanya mata tuh horizonnya diperluas gitu supaya relaksasi mata juga gitu, ya kan? And you, when has nature boosted your mood? Coba, aku pengen tahu. Last Saturday. Oh, what did you do? Lari 5 km mengelilingi GBK. Oh, pagi-pagi. Sore jam sebentar, jam 5 sampai jam 5.30. Oh, jadi rata-rata geng duet yang pada puasa gitu ya olahraganya sekarang ya? Nggak tahu. Terus terang, aku ngelihat gue baru pertama tahun ini mencoba untuk olahraga menjelang buka puasa. This is my first year actually. Gue tahun-tahun sebelumnya nggak pernah olahraga kalau puasa. Wait, waktu pandemi pernah ding. Gue sepedahan abis sahur. Oh, soalnya gue suka lihat konten-konten kreator gitu pas puasa gini, mereka kasih edukasi, katanya jam terbaik untuk berolahraga kalau lagi berpuasa tuh deket beduk malah. Oh gitu, cenah gitu. Iya, makanya jelang buka puasa gym tuh lumayan rame tuh. Iya. Bener. Gue weekend kemarin gue habiskan dengan lari sama nge-gym hari Minggunya. Karena gue udah hampir seminggu nggak gym. Kan aku lagi punya sesuatu yang cukup berat ya untuk dihadapi. Jadi kayaknya aku butuh melatih endurance-ku nih kayaknya gitu. Oh, endurance tuh daya tahan ya. Ketahanan. Aku juga minggu kemarin tuh juga 4 hari aku nggak nge-gym karena pas gue pilates gue agak kayak mau menuju back pain, jadi gue 4 hari gue istirahat, punggung gue agak pengen sih, apalagi gue ngeliat postingan lu, gila sih gue tuh udah mulai rajin banget olahraga. Gue kan orangnya ini ya, kompetitif ya, jadi gue pikir aduh gue harus nih gila sesegera mungkin. Anywho, iya. Aduh, tenggorokan gue tuh agak gatel, sebel deh gue. Kenapa? Nggak tahu, kemarin pas gue nge-MC, gue agak kayak mulai rasa sore throat, terus gue gini, kenapa ya tenggorokan gue? Aduh, please jangan flu lagi, please. Drop kayaknya ya, imunitas ya. Baru mau mulai gatal gitu loh, kayak semalam juga gue tidur tuh kebangun-bangun karena gatal. Itu aja digargle pakai Clarence. Iya, semalam gue baru mulai tuh. Apa gargle-nya? Nah, itu ada yang bilang ini FG Troches, Kadif. Nah, kemarin aku juga udah menghisap FG Troches itu ya, tapi ternyata asam lambungku naik loh, gue jadi gassy.
Oh, Gesi, aduh nggak tahan, nggak kuat lambung. Ada yang bilang gini, apakah efek dari jamur? Jamurnya udah hempas karena Oh, aku iya? udah hempas. Pakai apa akhirnya? Gue nemu di TikTok rekomendasi dari teman gue ada semprotan penghilang black mold. Jadi disemprot. Itu fungsi, itu berfungsi. Iya. Oh ya? Oh Lu ya? suka lihat kan seliweran kan? Suka. Iya. Gara-gara lu makanya nyampe ke gua kali ya. Oh iya. Yang semprot-semprot gitu, terus dia udah satu set sama cat kalau nggak salah. Jadi langsung putih lagi. Enggak. Ini yang semprot aja. Terus Jadi disemprot. lu semprot, terus Diamin 30 menit, terus abis itu dielap, terus abis itu disemprot lagi, terus biarin. oh, hilang. Hilang. Jadi semprotannya ini tuh serupa disinfektan mungkin ya. Dia membunuh si black moldnya. Nanti aku spill di ini ya, story ya. Oh gitu. Iya. Oh, bikin videonya Kak jadi affiliator, ingat ya. Jika jadi affiliator bisa dapat rumah di Sawangan ya. Mungkin itu adalah jalan pintas menuju rumah baru. Alhamdulillah. Iya ya. Harusnya pas proses gitu lo videoin ya, kelihatan before afternya. Gue tuh ya kayak Emang gitu. kurang nih ya, emang bener-bener deh. Aduh. Ya lu kan? lu tuh juga sama kurangnya sama gue. Lu juga kemarin Ya kan, event sama gue. Lu Kan event gue sama sibuk gue. teori. Event sama gue kemarin kalau gue nggak ngajakin selfie, lu lupa tuh foto sama gue. Emang iya? Oh iya bener. Lu kalau nggak sebelah gue, Bo, ayo enjoy the moment. This is a big moment for us. Ayo kita foto, gue bilang gitu, supaya kita ada tanda mata. Oh iya, lu baru inget foto. Coba kalau nggak diajakin foto, nggak foto juga. Emang orang tua. Lupa, gue kan gitu anaknya. By the way, jangan lupa untuk di tap-tap layarnya guys. 1 juta likes masih kita jadikan sebagai KPI kita. Kalau ada yang bertanya, buat apa sih Kak sebenarnya 1 juta likes? 1 juta likes itu membantu loh kalau kita lagi jualan ke klien, kita lagi cerita seberapa siaran kita ini punya impact di dunia digital gitu. Jadi 1 juta likes saya jangan lupa, termasuk juga, kok hati orange-nya mati ya Bo ya di atas ya? Mati nggak sih itu? Enggak, lu makanya Oh nggak listrik. enggak. Oh oke deh, baik ya. Nah tuh, kirim hati orange kepada kita sebagai Join My Fans Club gitu. Bicara mengenai join our fans club, akhir pekan kemarin gue menerima banyak sekali DM dari geng duet. Mungkin hari Senin ini aku akan mengucapkan terima kasih satu-satu gitu ya kepada geng duet sekalian untuk doa, untuk supportnya gitu, bahwa aku benar-benar merasakan support dari komunitas geng duet ini. This is more than just a business for me. This is a pure friendship that I felt the love from each one of you, terutama geng duet yang hardcore gitu ya, yang inget gitu tiap hari kita ngomongnya apa, kita pernah berdoa minta apa, kita pernah minta tolong kebutuhan kita apa. Menurut aku orang-orang yang mengingat baik perjalanan kita ini, I cherish it in my heart gitu, karena komunitas geng duet ini kan terbentuknya natural ya, dan kita berharap komunitas kita ini nggak penting tapi berpengaruh. Kebersamaan kita 1 jam mungkin nggak penting tapi memberikan impact untuk kehidupan teman-teman gitu. Kita sama-sama tuh bisa loh membuat perubahan, dan perubahannya tuh bukan cuman buat diri geng duet aja, tapi buat lingkungan geng duet, buat orang-orang yang ada di sekitar lo, buat kita juga gitu. Tiap hari kita tuh dipertemukan dengan kesempatan untuk menemukan langkah-langkah kecil yang akhirnya membuat hidup tuh lebih baik gitu. Dan I thank each one of you for sharing the journey dari 2023 bersama-sama dengan Iwet Ramadan dan saya Dave Hendrik, temennya Yono.
Cie, matan kedet sama Yono sekarang. Si paling akrab sama Yono, ya ampun. Tapi gue suka kata-katanya Yono kemarin, ya. Guys, pada tahu Yono siapa nggak sih? Yono Bakri. Yono Bakri, tahu nggak? Nah, Yono Bakri, kita kemarin hari Jumat ketemu sama Yono Bakri. Yono Bakri itu bilang gini kemarin, dia stand up comedian, terus and very famous on TikTok, on social media gitu ya. Terus dia lucu sekali sih anak itu menurut gue. Terus dia bilang gini, aku tuh selalu diajarin sama bapakku, oh kita ngomong ini, kita bikin konten dong Yono, gitu kan ya. Terus Yono bilang, ayo dong kak, gitu. Tadi aku deg-degan loh mau ngajak bikin konten, takutnya Yono nggak mau. Terus katanya Yono gini, nggak bisa gitu kak, aku tuh diajarin sama bapakku, katanya. Kalau jadi orang miskin tuh jangan banyak nggak maunya. Ayo aja pokoknya, kalau diajak apa ayo, diajak apa ayo gitu pokoknya. Itu gue sampai gini, ya Allah Yono lucunya, gue bilang gitu. Lucu Yono lucu sekali. Dan yang menyentuh hati juga ya, Yono tuh pas duduk sebelah gue dia bilang gini, aku tuh suka nontonin podcastnya Om Dave sama Om Iwet. Kok gini, oh iya, seneng banget, aku bilang gitu. Iya, soalnya aku sebagai stand up comedian, makanya gue pikir ya hebat nih anak gitu. Dia itu he did his part untuk mengasah diri untuk menjadi lebih baik selalu gitu. Karena gue gini, oh ya gitu, ngapain? Kenapa? Seneng ya? Seneng deh lihat kamu suka nonton podcast kita. Iya Om Dave, soalnya aku sebagai stand up, aku tuh sengaja pengen belajar bahasa Indonesia, sama aku pengen belajar communication, public speaking. Makanya aku nontonin podcast Om Dave supaya aku dapat ilmu itu. Dia bilang gitu. Gue gini, oh soalnya kan kalau nulis materi aku tiap hari sejam nulis, tapi aku perlu belajar bahasa Indonesia yang bagus sama komunikasi. Dia bilang gitu. Gue gini, oh aduh seneng banget kamu masih sibuk menempa diri Yono. Iya gitu. So hai, selamat pagi Yono. Yono udah pada nonton belum iklannya Yono? Yono baru saja didapuk menjadi the face of campaign-nya Indosat, lebih baik Indosat. Ditonton deh, lucu banget iklannya. Itu juga jadi salah satu pencapaian kayaknya ya buat Yono di tahun 2025 ini. 2002 berapa sekarang? 2026. Itu dah ya. Ini panjang banget nih, nggak langsung ke intinya aja. Ada apa sebenarnya hari Jumat gitu, gimana gitu? Iya seperti yang teman-teman, yang seperti geng duet udah lihat kan kemarin. Panjang banget nih intronya nih, panjang banget nih. Ya udah lu mulai dah. Kan gue udah preambul, sok atuh kalau good. Jadi guys, doain kita ya. Jadi hari Jumat kemarin tanggal 20 Februari 2026 kita berdua press conference bareng sama Yono juga. Sebenarnya ini adalah bagian dari kampanyenya Lebih Baik Indosat di tahun 2026 ini buat Ramadan tahun ini. Terus kemudian di situ diceritakanlah bagaimana Indosat menjadi lebih baik gitu ya dalam iklannya Yono, dan Yono jadi the face-nya. Dan juga ada banyak sekali improvement termasuk juga ada AI gitu ya. Terus kemudian anti scam itu juga nanti akan otomatis bisa ada di provider Indosat, dan masih banyak lagi yang lainnya, termasuk yang paling penting adalah jaringannya. Nah ini yang kemudian bikin kita deg-degan. Kemarin itu press conference-nya kan ada Mbak Ovi dari Corporate Communication-nya, SVP Head of Corporate Communication. Terus kemudian ada Pak Tovan. SVP itu apa sih, Bo? Senior VP. Senior Vice President. Senior Vice President. Terus ada Mas Tovan. Mas Tovan ini adalah SVP untuk Network, Head of Network
Gila ya. Nah, disitulah kemudian diberikan challenge-nya untuk kita berdua. Challenge-nya itu adalah mengetes jaringan atau network dari Indosat. Geger nggak tuh? Geger nggak tuh? Mana suaranya? Mana suaranya, geng? Mana suaranya, anjay? Ya, gimana cara ngetesnya nih? Cara ngetesnya adalah kita di challenge untuk mengetes jaringan atau network Indosat itu di sepanjang Jawa, tapi nggak ujung ke ujung sebenarnya. Dari Jakarta sampai ke Yogyakarta. Ya, cara ngetesnya gimana? Cara ngetesnya adalah berjalan nih, jalan darat dari Jakarta sampai Jogja. Tapi siaran langsung. Oke, jujur Ya. Li, ya, aku sih 2 hari ini tidurku agak berebet. Berebet ya, berebet ya. Berebet karena tiap kali bengong tuh kepikiran terus gini. 11 jam siaran di TikTok, streaming duet powered by Indosat. Ngomong apa? Gue masih botak ya. Sejam aja tuh gue kayaknya emosi gue tuh nggak stabil kayak kondisi ATM gue kalau udah tanggal tua. Tapi Ya. gitu deh. Kuda api ya kan. itu sama juga seperti pertanyaan yang dilayangkan dari salah satu wartawan kemarin. Jadi satu teman media tuh ada yang nanya, gue lupa dari medianya apa, nanya gini, kenapa cuman Jakarta sampai Jogja? Kenapa nggak kemudian mengcover juga daerah lain? Seperti misalnya dari Aceh sampai Lampung. Jawabannya Mbak Ovi gini, tenang aja Mbak, semua jaringan ini sudah kami siapkan. Dari ujung sampai ke ujung Indonesia itu jaringannya sudah diperbaiki, sudah baik, sudah bagus gitu ya. Kalau merekanya siaran langsung dari Aceh sampai ke Papua, gini, 11 jam siaran dari Jakarta sampai Jogja, saya nggak yakin mereka habis itu masih temenan, Mbak. Jakarta sampai Jogja, saya nggak yakin, Mbak, habis itu mereka masih siaran. Kalau mereka dari Aceh sampai ke Papua siarannya, Mbak, saya nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin perang dunia ketiga terjadi gara-gara mereka. Gue sih kalau diajakin Jakarta Papua ngetes jaringan Indosat, nyampenya Natal aja boleh nggak sih? Dari Lebaran. Tapi gini ya, terlepas dari rasa gugup gitu ya geng duet yang gue akui secara jujur, gue sih seneng gitu ya karena gini ya, kan mudik itu kan sesuatu yang very close to our heart ya. Untuk teman-teman yang merayakan Lebaran, untuk geng duet, mudik is very close to our heart. Even for me yang Kristen aja, I have a mudik tradition that few trips itu yang I cherish dires gitu, karena kalau kita yang nggak lebaran pun, lebaran mudik itu kita jadikan momentum untuk ketemu saudara-saudara kita yang muslim di gue ya. Jadi mudik is also at the core of my family memories gitu. Nah sementara ini kita dipercaya Indosat untuk ngetes nih kasarnya jaringannya dari Jakarta sampai Jogja real time, karena disaksikan oleh siapapun yang boleh nonton ya, real time, nggak pakai diedit, nggak pakai filter. Jadi kasarnya kita nih ngetes sebelum geng duet pada mudik, kita pastikan jaringannya itu terbukti benar, andal. Iya. Ini doain juga untuk Hana, Tiara, Adika itu juga bisa tabah ya menjalani program ini, karena artinya akan ada banyak sekali konten yang harus diproduksi. Hana juga harus menyiapkan materi untuk 11 jam siaran nonstop itu. Dan kabar gembiranya adalah, dengarkan baik-baik, terlepas dari 11 jam siaran Jakarta-Jogja, kita akan mampir di Cirebon untuk menyapa geng duet. Jadi nanti kita akan sampai di Cirebon untuk menyapa geng duet. Geng duet juga bisa ikut live streamingnya, live siarannya. Lalu kemudian tutupannya adalah kita akan stop di Jogja dan buka puasa bersama. Jadi nanti kita minta
kita minta dukungannya geng duet ya. This is a proud moment for us. Jadi kita minta geng duet untuk kawal kita, dukung kita. Gini deh, kalau selama ini kan kita yang nemenin geng duet siap-siap pergi ke kantor, geng duet siap-siap pergi Betul. kerja, pergi ngantar anak sekolah Betul. gitu. Nah, nanti Betul. tanggal 10 ini selama 11 jam kita yang minta geng duet untuk temenin kita dong to break the record gitu ya. Yes. Live streaming nonstop terjauh pertama di Indonesia ya. Dan please follow our social media account duet_Dave Iwet untuk updates dan juga keriaan dari nama acaranya itu duet perjalanan menuju lebih baik. Bagus ya, karena sama nih kayak spiritnya duet siaran pagi, kita selalu mengajak teman-teman setiap hari untuk mendapatkan langkah-langkah kecil dalam kehidupan nyata yang bisa membawa kita menikmati hidup menjadi lebih baik gitu. Nah, mari kita sama-sama menjadikan momentum Lebaran ini untuk memulai perjalanan menuju lebih baik yuk di dalam kehidupan kita. Message-nya I love, I like. Dan tadi Derby Shop gitu ya, ada yang komentar geng duet gini, Om Dave, suami aku salah satu technician engineer yang tugas jaga jaringan tuh. Akan kuat ya. Seperti ceritanya Pak Tovan kemarin khusus Lebaran ini, Indosat mengerahkan 250 apa 2.500 sih, Wet? 2.500. 2.500 engineer mereka Betul. untuk standby. Jadi kita yang bersilaturahmi 2.500 technician standby loh, mengorbankan waktu mereka untuk silaturahmi sama keluarganya supaya kita bisa menikmati kebersamaan kita dengan baik. So kudos to all the engineer, technician, and staff dari Indosat. Ingat, Yono sayang kalian semua. Apa lagi Yono sayang? By the way ya, lu agak lemes hari ini. Bo, lu pikirin dengan situasi gue. Gue tuh literally 2 hari nggak tidur nyenyak, mong. FYI, geng duet. Emosi. Cuma Project tutupan megah ini. Cuma aja. Sorry, bukan tutupan megah, ini baru pembukaan. Hey, ini bukan Iya. tutupan megah. Jangan bilang tutupan megah, ya. Kalau tutupan megah ini baru bulan Maret. Hey, masih ada 9 bulan menuju akhir 2026. Gue tuh karena gini ya, geng duet sekalian ya, ajakan untuk kolaborasi sama Indosat ini tuh gue tuh taunya belakangan, dan dalam hitungan seminggu tiba-tiba semua kejadian. Gimana nggak nervous system gue itu dak-dik-duk-der. Gue tuh sampai lagi pilates aja, trainer gue si Mas Raka gini, tegang sekali Om Dave, ayo dirilis. Pas gue lagi ngerjain back, ini pure back. Masuk gerakan ke-8, back pain gue kumat. Aduh, ini ada apa? Kita rilis. Gue nggak jadi latihan, gue bilang gitu. Gue masuk ke dalam kamar rehabilitasi. Oke, kita rilis. Aduh, sakit banget, sakit. Salah aja, kagak ada kerjaan salah, ada kerjaan ngeluh. Gimana? Namanya manusia. No, aku nggak ngeluh. Aku hanya butuh waktu untuk penyesuaian. Ayo dong, Sama- lebih agile supaya bisa ikut semua. Ayo. Sebel nggak? Sebel ya. Sebel, aku tahu. Sebel This is memang. probably the anticipation starting to build up ya in me. Aku sih cuman minta doa sama minta tolong aja sama geng duet. Aduh, pokoknya selipkan selalu kami di dalam doa ya geng duet ya. Biar kita kuat, biar kita harmonis 11 jam itu lancar. Kalau sinyal lancar udah pasti lancar. Tapi sinyal kita berdua didoakan juga untuk lancar ya. Oke. Mudah-mudahan ya. Jadi sekali lagi kita umumin ya guys ya. This is official. Kita akan memecahkan rekor muri untuk kategorinya adalah Kategorinya adalah mana sih? Oh, ini dia. Live streaming nonstop terjauh pertama di Indonesia, powered by Indosat. Sekali lagi, live streaming nonstop terjauh pertama di Indonesia, powered by Indosat, tanggal 10 Maret 2026. Kita akan start
kayaknya akan habis imsak sampai menjelang buka puasa. Endingnya adalah di Yogyakarta, lalu kemudian nanti kita akan stop dulu di Cirebon, ketemu sama geng duet di Cirebon, dan kemudian nanti tutupannya adalah kita buka puasa bersama sama geng duet juga di Yogyakarta. Lokasinya nanti menyusul. Jangan lupa untuk follow semua akun sosial media duet DVET_Dave Iwet, dan juga WhatsApp channel kita, karena semua informasi akan kita berikan di situ. Temani kita dalam perjalanan menuju lebih baik ini untuk kita semua juga. 11 jam siaran nonstop gitu. Jadi nanti geng duet di Jakarta atau di Cirebon atau di Jogja yang akan kita ajak untuk bisa menyaksikan proses perjalanan duet menuju lebih baik ini. Nanti kita woro-woro caranya gimana, waktu dan Betul. tempatnya gimana. Pokoknya ini adalah undangan Betul. terbuka untuk geng duet sekalian. Kata Rio Betul. gini, semoga kalian jangan berantem ya. Terus ada yang bilang Amin. gini, kalau bisa cuti tanggal 10 supaya bisa nemenin kita di jalan 11 jam nonton streaming. Buset. By the way, ada yang nanya tadi gini, itu naik apa dari Jakarta ke Jogjanya live streaming kayak gitu? Aduh ayang, sedih. boleh nggak sih nanya jangan yang susah-susah. Kenapa kok nggak susah? Itu pertanyaannya gampang. Naik apa? Kita akan dibikinin bis, guys. Dibikinin bis. Iya, bener. Ada bisnya, guys. Ada bisnya. Bisnya kayak pakai lounge gitu, guys. Ya, bukan busway, bukan. Masa pakai busway? Ada foto Muter-muter kita. Jakarta dong. Ada di bisnya, ada foto kita, guys. Ya, ada bisnya. Nanti diupdate bisnya kayak apa. Jadi belakangnya itu akan dibikinin lounge gitu, tempat kita siaran, ada tutupannya semua. Terus nanti kita akan siaran dari sana gitu. Klaksonnya telolet, bener. Kita kebetulan akan bikin juga tuh Om Tolelet Telolet Om, iya kan? Lo mah yang bikin semangat bukan bisnya dibikin lounge-nya. Ada muka lo di bis, lo happy pasti. Lu cetek banget. Timbang ada muka lo langsung happy lagi, berkembang lagi. Iya deh. Cita-cita gue kan cuma pengen jadi populer. Siapa sih yang nggak senang ngelihat mukanya menghiasi jalanan dari Jakarta sampai Jogja? And you know what, Iwet? Jogja itu adalah kota cikal bakal kita bikin geng duet bersama loh. Benar. Yogyakarta adalah kota pertama kita menemukan yang namanya, siaran duet ini ada orang-orang yang mendukung loh, namanya komunitas Jogja. Betul sekali. Ya, benar. Jadi kita akan kembali lagi ke Jogja. Itu juga sebabnya sebenarnya alasannya kenapa berhentinya di Jogja. Masa? Iya, kan gue gila-gila konsep. Oh, bukan karena emang ada Prambanan. Shh, tar dulu. Satu-satu dong infonya. Kan kayaknya lu lagi happy ya. Gue melakukan kesalahan nih pagi hari ini, makanya dari tadi gue nggak terlalu tenang. Gue udah tahu. Ada pasti salahnya dia. Kita coba ya, kita tes nih kesalahannya dia bener nggak nih sesuai dugaan gue. Terus guys, karena kita akan mengetes jaringan Indosat, jadi jeng jeng jeng, jeng jeng, kita akan ganti nomor menjadi nomor Indosat. Yuk, kita ganti yuk nomornya yuk.
Gimana nih ya? Ganti nih nomornya nih. Aku udah tahu sih. Kalau pasti ada apa-apa sama Dave Hendrik ya. Aku udah tebak ya. Dari awal pasti ada apa-apa ya. Yuk kita ganti nomor kita menjadi nomor Indosat. Kita nyalakan ya. Kita nyalakan. Mana nih kok nggak nyala bro? Bentar ya. Nih, nah, sabar pemirsa, sabar pemirsa. Kok Dave belum ganti nomornya jadi Indosat? Handphonenya gue pakai line. Gue udah tahu. Gue tadi pas lihat gini. Ada yang salah. Kalau lagi live Bukan gini, pergerakan gimana gua gantinya? Ya, udah nggak apa-apa. Diwakilin sama gue ya. Dia pasti kecewa banget. Karena dia tuh perfeksionis banget guys. Udahlah dia yang ngingetin. Udahlah dia yang ribut banget kemarin. Tadi gini ya Nek, kita ngomongnya begini. Terus gue pikir, ya anak kok lu banget dari tadi. Buat dia tata-tataan kayak begini tuh itu adalah fatal. Iya kan? Ya, alur skenario tata-tataan tuh buat dia itu tuh harus urut semua, ya. Kalau gue yang begini dia langsung lu mana emang bener-bener ya lu ya. Lu emang bener-bener gitu kalau gue mah ya. Karena gue tuh kan kartu Indosat yang baru gue ini udah gue taruh di sini. Jadi dia di posisinya di bawah buku. Jadi tadi pas gue opening, gue ambil buku ini, gue mau tulis gitu. Nah, gitu gue buka, terus ini di atas di bawah bukunya kok gini. Oh iya, hari ini gue harus ganti kartu ya. Hari ini gue juga pakai Indosat nih gitu. Terus gue sambil nulis, sambil live, terus mukanya Iwet muncul, terus gue gini. Kalau lagi live gini gimana gue gantinya nanti ya? Gue udah langsung, gak gue pikirin loh bagian itu. Ya udahlah, maaf ya. I'm so sorry. Udah dibilang nih. Selamat datang di jaringan 4G Plus Indosat Ooredoo. Pastikan ponsel Anda mendukung fitur untuk menikmati internetan lebih cepat di jaringan kami. Terima kasih Indosat. Wow. Gitu. Premium loh kita, platinum. Apa tuh artinya platinum ya Nek ya? Istimewa deh Beb. Gitu Beb, istimewa kita. Simple, baru aja didapuk, baru aja dipreskonin. Oh, pasca bayar platinum tuh kata informasi dari geng duet. Oh gitu. Jadi Kata kita ganteng pasca ini. bayar nih ya. Tanda-tanda 11 jam sudah mulai terlihat guys. Ya lu harapkan aja dah begitu dari gua mah. Iya. By the way, nomornya nomor cantik guys. Enak aja belum 5G. Udah 5G kali. Kemarin waktu preskon Mbak Ovi juga ngejelasin. Udah. Tuh. Nomornya nomor cantik nih guys. Jangan dikasih lihat nomornya dong. Ya enggak dong. Tuh kan. Kan ini pertanyaan terakhir ya mengenai duet perjalanan menuju lebih baik. Kan lu puasa ya Wet 11 jam. Iya. Berarti lu nggak makan nggak minum ya selama kita siaran streaming. Iya. Bener. Enggak Chandra, mungkin Iwet slip of tongue gitu. Katanya Iwet tadi bilangnya 4G, 5G sayang. 5G. 5G. Makasih 5G. Ya Chandra diingetin.
Oh nih informasi platinum tuh berarti kuotanya nggak hangus nih kalau rollover layanan prioritas, nelfon, apa layanan video gitu. platinum kuota 100% 100 GB tuh kita lu platinum cuy. Oh gitu. Ya alhamdulillah Nah deh. pertanyaan gue pas kita nanti streaming kan lu nggak makan nggak minum, Ha-ah. gue gimana wet? Maksudnya? Kan gue nggak puasa, Ha-ah. Terus? gue perlu makan perlu minum loh. Ya lu makan aja sama minum aja. Emang kenapa? Depan gue mah kagak ngapa-ngapa. Gue mah santai anaknya. Oh, tapi kan nggak boleh, kita nggak boleh keluar dari layar loh untuk tetap di muri, break record. Ah, kata siapa? Gue makannya gimana begini? Ya nanti lu makan mah makan aja. Gue mah kagak ngapa-ngapa. Lu mau makan keluar dari layar nggak apa-apa. Kan yang penting siarannya yang kagak mati, gila. Oh iya deh. Heeh. Yang penting gue bisa makan bisa minum ya wet. Bisa, bisa. Lu coba dong sekalian pecahin rekor muri juga puasa, ikut puasa yuk, mau nggak? Yuk 11 jam. Kering. Gini ya, gue tuh menghargai banget geng duet yang berpuasa. Aduh, kan dulu di agama gue juga ada puasanya, dan gue dulu zaman orang tua gue masih hidup kan kita juga diwajibkan seminggu sekali puasa. It's a very challenging days loh kalau udah siang-siang, terutama buat kita yang pekerjaannya harus banyak ngomong ya. Nggak gampang loh berkomunikasi dan saat puasa. Bicara mengenai menjaga komunikasi itu tidak gampang ya Wet. Gue mau share sesuatu, boleh nggak Wet? Boleh dong. Ada akunnya Indosat. Hai Selamat Indosat pagi. Oedu Hucisen. Halo, selamat pagi. Kawal kita terus ya di perjalanan duet, perjalanan menuju lebih baik. Aku mau share sesuatu, boleh nggak Iwet? Apa tuh? Jadi kemarin, Chris lu mah laporan. Bilang apa? Indosat. Pada laporan, pada cepu lu semua. Putri juga bilang, Indosat, Om Dev belum pasang nomornya tuh. Sementara gue begitu abis setting gini langsung kayak ke distract, banyak banget yang mesti diurusin itu tuh mesti Nanti ganti, aja ganti itu. Mali, kita siaran dulu. Oke. Jadi kemarin kan gue ke gereja, terus message dari khotbahnya gue pas denger, oh my gitu, gue mau share pada saat siaran. Jadi kemarin itu yang khotbah Pastor Jeffrey Rahmat. Terus dia tuh bilang bahwa zaman sekarang orang tuh hidup banyak banget dramanya ya, dia lihat gitu. Apa-apa tuh drama, apa-apa berselisih paham, apa-apa bersinggungan, apa-apa berantem, apa-apa baper, apa-apa jadi masalah. Banyak drama. Terus dia bilang, manusia tuh kan hidup hubungannya dua ya, vertikal sama atas, sama horizontal antar sesama manusia. Terus dia bilang gini, yang banyak drama itu hubungan horizontal biasanya. Alias sama manusia. Hubungan sama manusia itu banyak drama. Karena hubungan sama manusia itu memang lebih susah daripada hubungan vertikal. Kalau hubungan vertikal, hai pikolate, hubungan vertikal, hubungan manusia sama Tuhan, itu mah gampang. Lurus, lempeng-lempeng we gitu, kasarnya begitu. Hablu minana sama hablu minallah, bener ya? Sama ya? berarti Pinter ya? banget, pinter banget, pinter banget. Berkah Ditempa Ramadan, oleh- berkah Ramadan nih, berkah oleh Ivi Ramadan. Batuta. Dan Terus emaknya. udah gitu. Terus jadi Pastor Jeffrey bilang gitu. Nah, rata-rata drama di dalam kehidupan kita itu adalah horizontal.
partner bisnis, awalnya manis jadi messy, suami sama istri hubungannya nggak selalu berbunga-bunga, saudara, adik kakak, rekan kerja, ya kan, kerabat jauh tersinggung, follower, konten kreator, atasan, pokoknya hubungan horizontal lah. And actually, Pastor Jeffrey itu bilang, we get it backwards loh. Kita tuh fokus kita adalah sibuk memperbaiki hubungan horizontal, padahal sebetulnya kuncinya nggak gitu. Kalau langkah pertama, kalau lu pengen hubungan horizontal lu baik, yang harus lo lakukan adalah menjaga komunikasi vertikal lo. Kalau komunikasi vertikal lo lancar, baik, koneksi lo vertikal andal, nggak mungkin hubungan horizontal lo nggak baik. Dia bilang, jadi nggak ada tuh orang yang hubungan horizontalnya baik, hubungan dia dengan sesama manusia baik, tapi hubungan vertikalnya hubungan horizontalnya nggak baik, tapi dia mengaku hubungan vertikalnya baik. Itu nggak mungkin terjadi. Karena mereka yang hubungan horizontalnya baik, udah pasti hubungan vertikalnya itu baik. Udah pasti. Jadi fokus memperbaiki hubungan vertikal lo. Karena once hubungan vertikal lo baik, udah pasti lo bisa menghargai sesama manusia dengan lebih baik. Udah pasti lu bisa memahami, kalau di agama gue kan pelayanan itu bukan cuma lu jadi pendeta, kerja di gereja. This is what my parents taught me ya. Pelayanan itu adalah itu juga bisa lu lakukan dengan how you treat people on your daily life. Walaupun orang itu berbeda, lu masih bisa tetap menghargai dia, bahwa setiap makhluk hidup punya hak dan kewajiban yang sama di dunia ini. Horizontal. Terus gue ketampar gini. Gue kan lagi ribut ya sama teman-teman gue, ada beberapa. Terus gue juga lagi diem-dieman sama saudara gue. Horizontal, vertikal tuh ya. Mungkin karena selama ini gue kurang mengambil waktu membenahi komunikasi gue, kedekatan gue vertikal. Selama ini I got it backwards. Gue sibuk membenahi hubungan horizontal gue harus baik, hubungan horizontal gue harus baik. Gue sibuk melayani sesama manusia, gue sibuk ngelihat diri gue kurangnya apa ya, upgrade diri gue. I got it backward. Selama hubungan vertikal gue baik, horizontal gue manis, dan gue melihat dunia lebih jelas, Iwet. Once I know this, jadi mereka yang hubungan dengan sesama manusianya nggak baik, ya udah, karena hubungan vertikalnya nggak baik. Gitu. Quite enlightening nggak? Lu sambil nge-tap ya? Sambil nge-tap, 1 juta like soalnya. Kedengeran sama kayaknya lu juga nggak purely ngedengerin ceritaan gue ya. Gue ngedengerin. Intinya adalah ya, bahwa hubungan horizontal yang baik itu pasti mencerminkan hubungan vertikal yang baik. Kalau hubungan vertikal lo baik, udah pasti hubungan horizontal lo baik. Itu kan? Ya, bener. Gitu. Terus dibawa dong di dalam kehidupan lo. Apa take away-nya? Aduh, gue aus banget lo. Gue izin minum ya, Bo. Dia nggak tahan. Apa ininya? Take away-nya? Belum gue pikirin lagi, Dev. Tapi lu setuju nggak bahwa menjaga hubungan dengan manusia itu memang sulit? Gini, kalau gue gini, perkara hubungan horizontal itu menggambarkan hubungan vertikal lo. Itu menurut gue adalah, nih gue pelan-pelan ngomongnya jangan sampai salah ya. Itu menurut gue adalah dua hal yang iya bisa jadi berhubungan, bisa jadi tidak.
gitu. Atau gue nggak tahu ya, mungkin juga ada orang yang hubungan vertikalnya baik tapi hubungan horizontalnya tidak baik karena mungkin hubungan vertikalnya tuh nggak belum dalam gitu, masih sebatas misalnya syarat-syarat saja yang dilakukan gitu. Karena kan agak beda ya antara religius dengan spiritual, atau apa ya istilahnya, bener nggak sih? Iya kan, ada seperti itu. Terus kemudian mungkin gue akan ambil poinnya adalah masalah di hubungan dengan manusia aja. Hubungan dengan manusia itu menurut gue kenapa susah? Karena manusia itu kan kompleks. Seperti Mbak Najwa Shihab bilang, Setuju. multidimensi. Multidimensional. Iya kan, multidimensional. Mereka punya pemahaman yang berbeda dengan kita. Mereka punya kebiasaan yang berbeda satu sama lain. Mereka punya banyak sekali hal-hal yang membedakan gitu. Itu satu gitu ya. Terus ditambah lagi manusia itu kan gudangnya ego. Bener nggak? Gudangnya ego. Ego itu juga sesuatu yang menurut gue satu lagi yang juga susah dikendalikan gitu. Jadi hal-hal ini yang kemudian membuat gue setuju bahwa hubungan dengan manusia itu complicated. Nah, terkait dengan yang lo bilang tadi, hubungan vertikal sama hubungan horizontal. Kalau hubungan vertikal lo baik, otomatis hubungan horizontal lo baik. Gue harus bilang bahwa bisa jadi gue masih belajar untuk memperbaiki hubungan vertikal gue. Gitu. Hubungan vertikal gue tuh masih diperbaiki sampai saat ini, sehingga gue masih dalam masa pencarian. Dan menurut gue ya, nggak banyak loh orang yang hubungan vertikalnya sudah sempurna. True. Ya, True. nggak banyak. Jadi kalau sampai nih ya, semua orang, atau ada 3 aja, ada 10 deh orang yang hubungan vertikalnya baik, dunia ini pasti adem ayem. Dunia ini pasti adem ayem. Tapi kalau kita ngelihat masih banyak friksi di dunia ini, dan artinya adalah ya semua orang masih belajar True. untuk memperbaiki hubungan vertikalnya. Itu kalau menurut gue. Iya, bagian itu gue setuju ya. Tapi gue merasa ketampar banget dengan message khotbah kemarin karena somehow ternyata berarti selama ini I got it backward. And knowing bahwa hubungan vertikal yang baik udah pasti horizontal lo baik, it make me see the world a lot clearer aja gitu. Gue langsung oke. Jadi buat mereka yang hubungan horizontalnya tidak baik, nggak mungkin lo punya hubungan vertikal yang baik. Itu BS buat aku. Karena kelihatan sih, dan sekarang gue jadi apa ya? Kan lu suka gitu ya, red car philosophy. Ketika lu sadar lu pengen beli mobil merah, mendadak ketika lu di jalanan, lu jadi sering ngelihat mobil merah, ya kan gitu ya? Red car philosophy, Google it. Kemarin karena gue lagi sibuk mencerna masalah hubungan antar manusia horizontal, orang yang bisa menghargai manusia berarti dia punya hubungan yang baik dengan Tuhannya. Gue jadi I notice it gitu ya, karena kelihatan ya orang yang punya hubungan dengan manusia baik itu kelihatan kok dari langkah kecil yang memberi kebaikan nyata. Itu kan sama kayak kampanye Yono sama Indosat ya, menurut gue itu bisa dipakai banget dalam kehidupan sehari-hari. Ketika dia ngebukain pintu buat tenan gue, oma-oma yang turun dari mobilnya perlu bantuan, itu kok oke, orang baik nih gitu. Jadi I start to notice gitu bahwa and it give me hope loh bahwa Dave, ternyata di dunia ini masih banyak kok orang baik gitu. Masih banyak kok di tengah-tengah, the world is getting crazy now, right? Di tengah-tengah dunia yang semakin pahit dan semakin bitter ini, once I realize it and I'm conscious about it, enggak semua. Masih banyak kok orang-orang yang hidup yang bisa menghargai manusia lain dan menyadari bahwa setiap dari kita tuh punya hak yang sama untuk bisa hidup di sini. So I am quite disegarkan lah gitu kemarin bahwa enggak, harapan gue, hope gue tuh bangkit kembali. Enggak kok, masih banyak orang baik juga ternyata gitu.
So, yeah, that's why I want to share this. By the way, tadi banyak yang nanya ya, masih ternyata banyak yang ketinggalan mengenai informasi soal siaran live kita. Jadi sekali lagi bahwa kita akan siaran live 11 jam, di mana ini akan menjadi pemecahan rekor muri untuk live streaming nonstop terjauh pertama di Indonesia powered by Indosat, Jakarta, Jogja, 11 jam nonstop, live-nya di TikTok. Karena kan kita siarannya di TikTok. Tadi masih ada yang nanya, ini live-nya di mana? Di YouTube ya? Di mana? Di TikTok. Di TikTok 11 jam Jakarta sampai Jogja. Kita akan mampir di Cirebon. Jadi siap-siap untuk geng duet yang asli Cirebon atau tinggal di Cirebon, dikumpulin gengnya. Nanti kita akan mampir ke Cirebon ya. Mulai jam berapa Kak nanti siarannya? So far tadi kemarin jam berapa ya? 7, 8, 9, 10, 11. Masih kayaknya akan lebih early dari jam 7. Kalau kita biasanya jam 7, ini mungkin akan lebih early. Terus kemudian ada yang bilang mau ikutan konvoy nih. Serius? Mau ikutan konvoy? Minimal ngelepas kita sampai ke tol. Celah, ngelepas kita sampai ke tol. Ya Allah. Beneran gak sih? Oh benar, mungkin abis subuh jam 5 kita mulainya. Oh gitu. Ada yang nanya gini, nggak panas handphone itu 11 jam siaran? Iya juga ya. Enggak, tenang aja. Semua udah kita pikirkan ya. Pengen ikut, kalau ikut nggak bisa sayang. Karena kita tuh kan usia ya. Usia tuh kalau penuh tuh suka sesek sayang. Kemarin pas technical meeting yang gue minta cuma satu, make sure AC-nya dingin ya, jangan panas. Kita lebih baik pakai jaket daripada kita mesti buka jendela kepanasan. Bukan apa-apa, sesek, bawaannya sesek kalau panas gitu. Kata geng duet memberikan kita kekuatan gini, bisa yuk, bisa, banyak kok teman-teman kreator di sini yang suka live jualan berjam-jam. Iya betul, teman konten kreator aku juga, Koko Gamis tuh juga bilang bisa. Gue juga pernah tuh jualan waktu lebaran berhari-hari gitu, cari cuan gitu. Bisa, pasti bisa. Iya, aku yakin pasti bisa dengan semangat dari geng duet. Tapi lu khawatir banget ya emang ya? Lu Enggak kok, Wet. Enggak. Enggak kan? Enggak. Gue mah sekarang udah nggak pakai kepikiran, iya. Takut enggak, khawatir enggak. Cuman gue ini kan otaknya detail ya. Gue mikirin perintilan operasional gitu. Itu nanti gimana ya? Aduh, nanti kalau gue pengen pipis gimana ya? Yang kayak gitu-gitu loh. Nanti kalau gue lapar gue makannya gimana ya? Gitu. Kayak gitu-gitu loh. Bertanya. Lo mendingan mana? Dilibatkan dalam setiap detailnya dengan regular meeting, atau lo udah tahu tinggal beres aja? Kan gue lihat nih, lo punya kecenderungan untuk agak sedikit control freak kan? Control freak tuh to the point yang detailnya nanti gimana nih, titik-titik ini nanti gimana. Nah itu kan sebenarnya bisa diketahui ketika lo ikut persiapan ya. Ya enggak? Mending mana? Lo ikut ribet ngurusin semua detail ini, atau lo lepas, lo tinggal tahu beres? Gue tapi ada final briefing sebelum kita jalan ya, minimal sebelum oh ya itu mah hari pasti. H, gue pengen tahu beberapa poin gitu. Iyalah. Sisanya itu kan namanya udah, PPM. Sisanya lo atur deh, Bun. Ya kan? Ini kadang-kadang sebenarnya pelajaran hidup juga loh, Bo. Oh, ini pelajaran terbesar dalam hidup gue actually. Kalau lo mau bicara mengenai perjalanan menuju lebih baik nih, real story in my life, buat gue the biggest revelation for me adalah learning to let go and my need to control things. Nah, yes. Kan lo bilang ini, lo kan kayaknya punya tendensi untuk control freak. Tendensi?
Gila, gue nih epicentrumnya kontrol freak malih. Jadi sekarang aja gue belajar jadi passenger princess gitu, ongkang-ongkang kaki. Padahal at the core of it mah gue tukang atur, gila, say. Kan tinggal sekarang bagaimana, apakah lo mau ikut mengatur beneran atau lo menikmati aja. Nggak, gue percaya we are in good hands. Tim Indosat Yes. akan bantu persiapannya. Betul. Dan Betul. Tuhan Yesus pimpin dan berkati agar persiapannya lancar. Sorry. Kata tim Indosat gini, tim Indosat, sorry banget nih bro, ini acara lo. Tim lo doain. Figure of speech deh kalau gitu, bantu doa ya. Itu kurang lebih ya. Jadi geng duet sekali lagi udah ganti nomor nih jadi Indosat. Kita siap sekali ikuti juga perjalanan persiapan kita menuju 11 jam siaran nonstop Jakarta sampai dengan Yogyakarta. Kita akan mampir di Cirebon, akan ada 2 kegiatan nanti, satu di Cirebon, satu lagi di Yogyakarta. Kita akan buka puasa bersama di sana. Siap-siap geng duet untuk nanti terima undangan atau mungkin war untuk slotnya supaya bisa buka puasa sama kita. Dan pastinya doakan juga bahwa kita bisa lancar menjalani ini, dan juga ini akan menjadi pemecahan rekor muri live streaming nonstop terjauh pertama di Indonesia, powered by Indosat. Ya, doain juga untuk gue pribadi, gue bisa kuat 11 jam puasa sambil siaran ini. Mudah-mudahan gak batal dan bisa selesai dengan baik gitu. Yes, kolom komentar rame. Jangan lupa mampir beli asinan mangga di Cirebon. Jangan lupa pengumuman kalau mau ketemu gimana. Nanti akan segera kita drop, dan kita juga tetap minta geng duet untuk follow our social media account duet_Dave untuk updates-nya, dan juga kita punya WhatsApp channel tuh ya. Sama sepanjang nanti kita siaran selama 11 jam, please show your love to us. Screenshot the event and post it so your friends and your inner circle bisa mendapatkan berita bahagia ini dan memberikan support dan dukungan. 2 om-om ini lagi mencoba ngetes sinyal jaringannya Indosat, dan juga break the record. Kita mudik duluan untuk geng duet sebelum geng duet mudik. Emang pada mudik tuh biasanya tanggal berapa sih, Iwet? Seminggu sebelum lebaran lah, mulai dari seminggu sebelum lebaran, H-7, H-5 gitu. Ferry nanya, Kak, bawa tim medis nggak pas siaran? Bawa dong. Kita bahkan akan siapin ambulans nanti ngikutin di belakang. Lah, yang satu udah pernah bypass, stroke. Gua stroke di kepala. Kalau kita kagak bawa tim medis mah gila. Ada tim medis, Remaja-remaja ada tim medis. vintage. Remaja vintage mau memecahkan rekor 11 jam siaran nonstop. Ya iya dong, harus ada harus ada tim medisnya. Itu mandatori bawa tim medis, betul sekali. Betul. Iya emang, gue tuh sangat mudah overthinking. Geng duet itu langsung cepat banget ya, mukanya Om Dev berubah. Kemarin aja gue kan gini iseng, gue mau search kemarin abis presscon sama Indosat, beritanya udah pada naik nggak ya, gue Google search kan. Banyak kan beritanya, gue bacain atu-atu. Baca berita aja gue deg-degan loh. Apalagi gue ngedengerin begitu. Iya, gue mudah tegang. Makanya gue jangan lu nggak usah usaha deh bikin gue tegang. Gue mau mudah sekali tegang. Iya, lu tuh gampang sekali ini ya, kepengaruh dari luar ya. Iya kan, gue bunglon. Aduh. Atur deh, Dev. Gimana brengseknya? Gimana menurut lo aja? Lo sebagai Linda Evangelista ya, dengan kebunglonan lo itu, lo atur aja gimana baiknya. Ya. Anywho, geng duet sekalian, ini sudah hari keberapa berpuasa? Ini berarti hari ke-5. Oke. Aku mau nanya geng duet, ada yang udah pernah belanja takjil di Pasar Ben Hill belum? Selama bulan Ramadan. Kenapa? Lo kemarin habis belanja di Pasar Ben Hill?
seru sekali loh belanja hidangan berbuka puasa di Ben Hill. Oh ya? Belum, gua belum. Seru sekali, rame edun. Dan kemarin tuh gue mau ke udah bisa ditebak dong kalau gue ke Ben Hill gue mau kemana? Coba anak pinter. Surya. Gue mau ke Surya Taylor, ya kan? Gue pikir, Terus? ya udah deh. Dari gedung apa sih Jakarta Mori ya, Jakarta apa tuh udah ngantri itu, belokan mau ke kiri itu. Terus gue gini, ini apa sih orang-orang pada ngantri? Baru jam 3 loh. Baru jam 3 sore, wet. Gue ini kenapa pada ngantri ya? Dan ngantri rapi teratur mau masuk Ben Hill. Terus orang udah mulai jalan di situ semua dengan jinjingan, takjil dan jajanan masing-masing gitu. Gue gini. Oh, ini pada belanja hidangan buka puasa. Itu asli dari depan belok kiri hotel apa tuh, wet, yang di pojok dari situ sampai tengah-tengah Ben Hill jalanan yang bercabang. Itu dah Orion. Hotel Orion. Yes, dari situ tuh orang udah mobil udah ngantri aja, jalannya cuma semet. Dan sepanjang jalan Orion, sepanjang jalan itu tuh you name it, Iwet. Orang yang jual ikan bakar, ayam bakar, sate, jus, lumpia, serabi, es-esan, yogurt, es belum jadi, es tengah matang, segala rupa ada. Segala rupa. Onde-onde, gorengan, kukus-kukus, dimsum, siomay. Gue sih kalau sampai gue turun dan gue jalan kaki, gue ngiler loh itu. Dan no wonder orang itu sebegitu heboh kalapnya, karena dengan opsi segitu banyak nggak mungkin lo nggak belanja kalap mata. Seru banget loh. Dan gue sih senang aja ngelihat, festif banget loh gitu. Berasa banget ini hari rayanya gitu. Top Ben Hill. Siapapun itu yang beride untuk bikin pusat jajanan buka puasa di Ben Hill itu, love. Terus apa sih, wet, petugas lalu lintas ya, yang biru-biru itu, yang itu mereka semua sibuk ngaturin, jagain gitu supaya orang tuh nggak ketabrak, mobil tetap bisa jalan, apa gitu. Aduh, jador banget. Just to get the feel and the vibe of bulan puasa, pergi ke Ben Hill deh jam 3. Aduh, udah rame. Dan tiap tahun ya katanya begitu ya. Seru banget, wet. Lu turun nggak di tapi akhirnya? Banjarmasin. Enggak, di Banjarmasin juga ada namanya Pasar Wadai. Iya. Di Jogja Kalau juga gua ada nggak di Kauman. Nah, baru gue mau bilang, kalau gue nggak salah, tiap kota di Indonesia tuh punya masing-masing pasar begitunya. Pasar kaget selama Ramadan. Dan bener tuh, Nonis juga demen kan belanja. Ya salah satunya gue belanja takjil. Gue demen banget belanja takjil. Betul sekali. Seru banget. Jam 8 nih, kita pamit yuk. Besok kita balik lagi siaran jam 7 sampai jam 8 pagi. Habis ini gue mesti buru-buru hari Senin, soalnya kan ada WIP banyak banget. Jadi terima kasih banyak teman-teman. Doain ya tanggal 10 Maret 2026 dan persiapan menjelang ke 10 Maret 2026 untuk memecahkan rekor muri untuk live streaming nonstop terjauh pertama di Indonesia, powered by Indosat. Kita akan mengetes jaringan Indosat Jakarta sampai Yogyakarta. Selamat hari Senin, geng duet. Please do enjoy your Monday. Now, get off your phone and start living. Bye-bye. Bye.